Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih, dikisahkan ada kakak beradik di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah si A dan si B. Si A banyak bekerja, sedangkan si B banyak menghadiri majelis taklimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si A banyak bekerja, sedangkan si B banyak menghadiri majelis taklim. Suatu hari si A ini datang mengeluh kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang beban pekerjaan yang beliau jalani. Kenapa si B tidak banyak bekerja seperti saya? Dua-duanya bekerja, cuman porsi bekerjanya si A ini lebih banyak dibandingkan si B. Kenapa si B ini saudara saya lebih banyak hadir majelis taklim dibandingkan bekerja? Si B tetap bekerja, cuman tidak seberat pekerjaannya si A. Jadi ibaratnya si A ini lebih banyak menafkahi si B, saudaranya sendiri. Wahai Rasul, gimana ini? Saya bekerja, sedangkan si B belajar. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La'allaka turzaqu bih. La'allaka turzaqu bihi. Artinya bisa jadi rizkimu lancar itu karena engkau membiayai saudaramu yang sedang belajar agama. Apa kata Nabi SAW? Bisa jadi rizkimu itu lancar karena apa? Kamu membiayai saudaramu belajar agama. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Bahwa faktor rizki itu bukan hanya dinilai dari seberapa perjuangan fisik yang kita lakukan. Bekerja siang malam, membanting tulang, memeras keringat, bukan hanya dinilai dari situ saja. Yang kadang-kadang sering kita lupakan adalah faktor X. Faktor X itu apa? Faktor yang tidak kita sangka-sangka. Ya. Dan salah satu faktor X itu adalah rizki kita ini dimanfaatkan untuk apa? Ketika rizki duit yang kita miliki kita manfaatkan untuk biaya pendidikan agama, entah itu anak kita, saudara kita, atau bahkan orang lain yang tidak kita kenal, ini akan menjadi faktor X yang membuat rezeki kita semakin lancar. Maka dari sekarang berpikirlah, rezeki yang saya dapatkan ini harus ada sebagian yang kita gunakan untuk membiayai pendidikan agama. Siapapun dia. Syukur-syukur anak kita sendiri. Ya.
Jadi kalau milih sekolah buat anak itu, usahakan carilah sekolah yang pelajaran agamanya lebih dominan. Berarti nggak perlu belajar umum, perlu, tapi yang dominan pelajaran agamanya. Karena pelajaran umum akan kita pakai selama kita hidup di dunia. Berapa tahun? Ya kira-kira lah 60 sampai 70 tahun. Sedangkan ilmu agama ini akan kita jadikan modal untuk hidup di akhirat berapa tahun? Berarti kehidupan dunia sama kehidupan akhirat banyak mana? Kehidupan akhirat. Nah sekarang kalau pelajaran umumnya lebih dominan dibandingkan pelajaran agamanya gimana? Berarti kan modal buat akhiratnya lebih sedikit dibandingkan modal buat dunianya. Ketika kita akan memilihkan sekolah buat anak kita, cari sekolah yang kira-kira pelajaran agamanya lebih dominan. Pesantren lah, madrasah lah. Ya, IT gitu kan, STIT, MP, SPIT, SMA IT. Intinya sekolah yang pelajaran agamanya lebih dominan. Wah Ustaz, SPP ini larang. Larang sepira. Ya, seberapa sih mahalnya? Kadang kita berpikir, oke lah mahal. Misalnya SPP-nya ternyata sebulan di pondok misalnya 250.000 misalnya. Coba Anda pikirkan ketika anak Anda sekolah di sekolah umum. Setiap hari ngasih sangu atau tidak? Setiap hari ngasih sangu atau tidak? Ngasih. Coba dihitung. Dikalikan 30 hari. Anak itu cuma minta sangu atau suatu saat minta hal-hal yang lain? Hal-hal yang lain. Pulsa. Pengen dolan oleh kancane. Itu kalau dikumpulkan duit itu. Kira-kira sama SPP sebulan di pesantren sama atau tidak? Mungkin lebih. Loh berarti kan pada baik. Sama saja bahkan lebih besar pengeluarannya ketika kita sekolahkan anak kita di sekolah umum. Nang pondok sih genah. Mangane bareng-bareng karo kancane. Ya. Berkah insyaallah. Toh, wah Ustaz enggak 250, Ustaz mahal sekarang. Toh seandainya mahal sekalipun, uang yang kita keluarkan itu untuk membiayai anak-anak kita belajar agama dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan membuat rizki kita menjadi berkah. Sebagaimana yang disampaikan Nabi SAW tadi, la'allaka turzaqu bihi, bisa jadi rizkimu lancar itu karena kamu membiayai saudaramu belajar agama. Anak wis gede-gede Ustaz, malah wis duwe anak maning. Siapa yang saya biayai Ustaz? Cari saudara-saudara. Ya. Ponakan. Ya. Atau saudara yang jauh enggak apa-apa. Tawari, ayo siapa sih yang arep mondok? Ya. Tak biayai. Ustaz ponakan kuwi sentong. Cari sudah lembaga pendidikan yang kira-kira butuh bantuan. Ya. Atau lihat kanan kiri TPQ yang ada di masjid atau musola yang dekat dengan rumah kita. Coba dilihat, ada guru TPQ-nya enggak? Guru TPQ-nya kira-kira sebulan dijatah pira? Ya. Pinten? Enggak tahu? 200.000 paling. Kuwi akeh. Malah kadang-kadang bayarannya jazakallahu khairan. Matur nuwun. Ya. Mau jazakallahu khairan kan lebih mahal Ustaz. Iya betul, tapi kan butuh duit. Coba itu, pedulilah dengan kanan kiri kita. Ya. TPQ, guru-guru TPQ ya. Yang mereka sudah meluangkan waktunya untuk mengajar anak-anak kita, peduli sama mereka. Ya. Ustaz enggak ada TPQ, ya sudah cari lembaga pendidikan yang memang membutuhkan biaya untuk operasional pondok tersebut atau sekolah tersebut. Ya. Karena rata-rata lembaga-lembaga pendidikan yang kita ketahui di Indonesia diistilahkan dengan pondok pesantren, rata-rata itu berarti kan mayoritas. Mungkin saja ada 1-2. Rata-rata misinya itu bukan untuk bisnis, rata-rata.
Sehingga lebih relatif banyak kurangnya dibandingkan apa? Lebihnya. Jadi bisa dikatakan para pengasuh pesantren itu setiap akhir bulan atau awal bulan itu spot jantung. Ki cukup apa ora nggo mangane bocah-bocah, nggo mbiayai guru-guru. Ya. Karena saat ini sementara itu ya mengandalkan pertama ya tentu dari Allah Azza wa Jalla, kemudian dari orang yang peduli kepada lembaga tersebut. Ya. Ketika anak diambil SPP, ya misalnya katakanlah di pondok kita ini SPP 50.000, uang makan 200.000 dalam 1 bulan. 200.000 sebulan. Coba Anda bagi sehari makannya 3 kali. 200.000 bagi 3 bagi 30. Kira-kira sekali makan berapa? 200.000 bagi 3 kali makan. Bagi 30 hari. Berapa keluarnya? 2.000 rupiah. Jajal jenengan mengwarung rames nggawa duit 2.000. Oli apa? Hah? Mendoan. Di sini makan sepiring segane oli nambah. Ya. Ada sayurnya, ada lauknya. Berarti kan itu nanti semuanya kembali kepada santri. Bukan untuk keuntungan pengasuhnya. Jadi bukan berpikir bisnis. Di pesantren itu bukan berpikir bagaimana mengumpulkan duit sebanyak-banyaknya di santri untuk kiainya, bukan. Ya. Mindset seperti itu gak cocok dengan pesantren. Ya. Pesantren ini bukan lembaga pendidikan yang dibisniskan. Dan itu bukan berarti pesantren gak boleh punya bisnis untuk membiayai operasionalnya. Jadi ketika ada pesantren punya toko, punya percetakan, punya ini, itu semuanya itu didirikan untuk menyokong supaya pondoknya tetap jalan. Tapi kan kadang-kadang nggak mesti itu menghasilkan biaya yang cukup. Maka disinilah diperlukan kepedulian dari kaum muslimin, dari kaum muslimat, supaya mereka ikut andil di situ. Coba bayangkan, bisa jadi setiap rupiah yang kita berikan, bisa jadi itu akan menjadi pahala yang akan membantu kita nanti di hari kiamat. Nabi SAW sebagaimana hadis yang pernah saya sampaikan kemarin di kajian tafsir, beliau SAW bersabda apa? Ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Lindungilah tubuhmu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah kurma separuh. Kurma separuh. Jadi kalau seandainya kurma itu harganya 1 butir 1.000 perak, berarti berapa? 500 perak. 500 perak ini kalau seandainya tulus kita keluarkan karena Allah Azza wa Jalla, itu bisa melindungi kita dari api neraka. Bagaimana seandainya lebih dari 500 perak? Apa sih susahnya kita menyisihkan setiap hari 1.000? Susah atau tidak? Sudahlah, belanjaan lah, jujul-jujul receh-receh itu. Itu kadang-kadang kan nanti ana ngisor longan, ya kadang-kadang kesapu. Itu kalau dikumpulkan tuh Masya Allah itu. Ya. Maka berpikirlah mulai saat ini ada sebagian dari rezeki kita yang kita alokasikan untuk membantu pendidikan agama. Walaupun itu jumlahnya menurut kita tidak besar. Akan tetapi ingat, sedikit demi sedikit lama-lama akan menjadi bukit. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'la wa alam.
Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.